Salah seorang pejuang terakhir di Mariupol berkata kepada BBC bahwa pabrik baja tempat mereka bersembunyi yang sedang dikepung pasukan Rusia sebagian besar telah hancur dan banyak warga sipil terjebak di bawah bangunannya runtuh. Berbicara dari pabrik Azovstal, tempat terakhir di Mariupol yang belum dikuasai Rusia, Sviatoslav Palamar dari resimen Azov yang kontroversial itu mengatakan prajurit Ukraina telah memukul mundur gelombang-gelombang serangan Rusia. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin membatalkan rencana Rusia untuk menyerang pabrik baja tersebut dan alih-alih memerintahkan pasukannya untuk memblokirnya. Sebagian besar kota Mariupol hancur setelah berminggu-minggu dibombardir Rusia dan pertempuran yang intens di jalanan. Menguasai kota pelabuhan di pesisir Laut Azov itu adalah salah satu tujuan utama Rusia dan akan kemungkinan lebih banyak pasukan mereka untuk bergabung dengan serangan di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur. Kapten Palamar mengatakan Rusia menembaki pabrik baja dari kapal perang dan menjatuhkan bom penghancur bunker di atasnya. BBC belum dapat memverifikasi kesaksian Kapten Palamar itu. Tetapi sejalan dengan kesaksian awal pekan ini dari seorang komandan marinir Ukraina yang juga berada di pabrik baja yang mengatakan pasukan mereka kalah jumlah dan kehabisan persediaan. Resimen Azov awalnya adalah kelompok neo-Nazi sayap kanan yang kemudian digabungkan ke dalam Garda Nasional Ukraina. Para kombatannya bersama dengan Brigade Marinir, penjaga pembatasan dan polisi P adalah pejuang Ukraina terakhir yang tersisa di Mariupol. Ketika ditanya berapa banyak pembela Ukraina yang tersisa di Mariupol, Kapten Palamar menjawab hanya cukup untuk mengusir serangan. Dia mengatakan bahwa warga sipil berada di lokasi terpisah yang jauh dari posisi kelompok pejuang. Mereka berada di ruang bawah tanah yang masing-masing berisi 80 hingga 100 orang, tetapi tidak jelas berapa banyak warga sipil yang ada secara total. Karena beberapa bangunan telah hancur dan pejuang tidak dapat mencapai mereka karena penembakan. Menurut dia, pintu masuk ke beberapa bunker diblokir oleh lempengan beton berat yang hanya bisa digerakkan oleh alat berat. Pejuang itu meminta warga sipil untuk diberi jalan yang aman dari pabrik baja dan menyerukan negara ketiga atau badan internasional untuk bertindak sebagai penjamin keselamatan mereka.